model perbaikan kesalahan. Apa pula itu model perbaikan kesalahan? Model perbaikan kesalahan ialah bagaimana kalau dalam ekonometrika secara FI menggunakan EFIUS biasanya untuk melihat pengaruh jangka panjang ataupun sebuah jangka pendek. Kalau biasanya kalau kita melihat sebuah pengaruh itu kita sering menggunakan regresi berganda, ya kan? Regresi berganda ini hanya melihat pengaruhnya saja. Kita tidak dapat mengetahui bagaimana pengaruh untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Maka para ahli sering menggunakan apa yang disebut dengan ECM atau Error Correction Model. Nah, Error Correction Model kita aplikasikan sekarang ini dengan menggunakan software yang bernama EFIUS. EFIUS ini singkatan dari Econometric Views. Nah, berikut ini ada data ya, kita lihat di sini. Nah, ini datanya. Nah, variabel dependennya adalah persediaan. Variabel independennya ada perkiraan pemakaian atau X1, X2 nya bahan baku, X3 nya pemakaian nyata, senyatanya, X4 biaya, X5 waktu tunggu. Nah, di sini datanya berbentuk, kita lihat ada di sini Januari. Kita tarik ke bawah ada Februari. Nah, sekarang kita lihat ke samping sini. Nah, di sini bukanlah data harian. Karena apa? Karena di sini datanya cuma 22 hari. Berarti ini data waktu beroperasionalnya pabrik tersebut atau tempat ini. Nah, kita bandingkan lagi ini 23 ke 39. Nah, karena dia berbeda-beda, maka kita tidak bisa membuat ini menjadi data harian. Nah, data harian dia tidak akan sama kecuali ada tanggalnya di sini. Ini kan tidak ada tanggal, jadi kita tidak bisa. Nah, untuk mengerjakannya kita bukalah EFIUS. Nah, kita ulangi ya, saya ulangi saja. Nah, EFIUS yang saya gunakan di sini adalah EFIUS 10. EFIUS 10. Nah, kita buka sekarang, kita besarkan supaya kelihatan. File, open a new work file. Work file itu artinya kertas kerja ya. Tadi kita ketahui datanya itu kan tidak bisa dibilang dated atau tanggal, berarti dia tidak terstruktur. Kenapa? Dia hanya berdasarkan karena saya tidak memiliki ya, jadi coba kita lihat lagi. Nah, di Excel ini menunjukkan jumlah data sebanyak hingga bulan September ya, kita besarkan. Ada 163. Berarti 163 datanya. Kita buka EFIUS, kita bukalah kertas kerja kita. Nah, file, new work file. Nah, di sini kita bikin. Nah, kita masukkan di sini unstructured atau dated. Kita observasi sebanyak 163. Kita oke kan? Nah, ya, kita oke kan? Nah, inilah tampilannya di EFIUS 10 ini. Nah, kita lihat tadi di data ini ada sekitar 5 variabel bebas, 1 variabel terikat. Nah, kita bikinlah objek, new object. Nah, di sini bisa kita bikin langsung saja grup, atau saya besarkan ya supaya kalian bisa grup. Nah, kita kasih nama grupnya, jangan untitled, kita kasih data karena inilah yang akan menjadi data kita. Kita oke kan? Oke. Nah,
correction model. Jadi error correction model ini kita lihat ya. Ya, baiklah kita lanjutkan lagi ya. Topik kita ECM ini. Nah, kita lihat di sini dalam melakukan ECM kita buka saja data ini. Nah, saya besarkan supaya kelihatan. Kita klik view. Langkah ECM yang pertama itu adalah uji stasioner. Uji stasioner dilakukan dengan begini. Deskriptif ya, ini datanya tadi. Unit root test. Ya, unit root test di sini dilakukan pertama dalam satu level ya. Ini masih level, kita klik saja, nggak usah ada yang kita rubah-rubah. Nah, kita lihat. Nah, di sini unit root test cukup dilihat dari hasil yang ini saja ya, yang probability ini. Nah, ini probability kalau dia lebih kecil dari 0,05 atau 5%, berarti data sudah stasioner ya, data sudah stasioner. Oke ya, baiklah kita lanjut. Tadi ada sedikit kesalahan. Yang pertama yang dilakukan, kita buka, saya besarkan supaya kelihatan. Nah, tadi ini kita klik, kita ambil unit root test. Nah, ini tadi yang pertama kita lakukan dengan summary atau kesimpulan. Tetapi yang kita lakukan adalah dengan memilih ini, individual root Fisher ADF. ADF ini augmented diffuser test ya. Jadi ini yang kita pakai biasanya. Banyak yang macam-macam ujinya ya. Nah, ini tidak usah kita ganggu-ganggu. Kita klik OK. Nah, muncul hasilnya di sini. Di sini kita lihat nilai probabilities. Nah, X1 itu masih lebih besar daripada 0,05. X2 juga begitu. Y juga masih lebih besar. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengganti modelnya. Bukan mengganti modelnya. Kita klik lagi ya, ulang ya. Unit test, kita ambil yang ini. Phase difference. Perbedaan tingkat pertama. Kita klik OK kan. Nah, dari sini semua sudah berubah menjadi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita katakan data sudah stasioner pada perbedaan tingkat 1 atau pada phase difference ya. Nah, itulah kita lihat tadi data dia stasioner pada tingkat 1. Nah, sudah kita dapatkan hasil dari data yang sudah stasioner. Nah, langkah selanjutnya ialah kita melakukan regresi. Nah, regresi ini kita tutup saja. Nah, kita tutup. Dalam melakukan regresi dengan menggunakan Fuse lebih mudah ya. Y, X1, X2, X3, X4, X5 kita bikin open as equation. Nah, oh salah kita karena biar saya besarkan ya supaya kelihatan. Ini karena termasuk dia di situ. Y, X1, X2, X3, X4, X5 kita open as equation. Nah, maka itu sudah jadilah dia, kita oke kan. Nah, inilah hasilnya. Nah, jadi ini hasil regresi ini merupakan pengaruh X1, X2, X3, X4, X5 ini dalam jangka panjang. Nah, kita lihat di sini X1 tidak signifikan pengaruhnya terhadap Y. Nah, X5 juga tidak signifikan. Nah, hasil ini
kita simpan saja ya, kita simpan, kita freeze. Nah udah freeze, kita kasih nama dia. Nah inilah kita bikin regresi. Nah regresi karena kita supaya jangan berulang-ulang, kita tahu sudah hasil regresi jangka panjangnya, kita oke kan, kita tutup ini. Nah ini kita tutup juga. Nah, oke. Delete. Oh ya no ini ya, ini kita delete title equation. No ya, yes, kita delete karena udah kita simpan tadi. Ini dia regresi, jangan lagi kita pakai. Nah langkah selanjutnya kita melihat di sini ada resid. Resid ini singkatan dari residual. Residual ini akan berubah selalu dari setiap kita melakukan pengolahan data. Jadi supaya kita simpan residual dari regresi tadi untuk pengaruh jangka panjang, kita ketik di sini. Ya, di sini GNR berasal dari kata generate. Generate spasi res sama dengan resid trader. Nah udah muncul di sini resid ya. Kalau kita buka, nah inilah residual atau sisa dari regresi berganda tadi untuk pengaruh jangka panjang. Nah ya udah nampak. Jadi udah supaya jangan berubah-berubah dia, kita kunci residualnya dengan membuat residual sendiri ya. Nah selanjutnya kita akan melanjutkan dengan uji kointegrasi. Saya besarkan dulu. Nah uji kointegrasi bukan membuka res yang tadi kita simpan. Jadi kita buka view, kita buka mana dia ini, unit root test. Nah unit root test ini nggak usah diganggu. Augmented decay fuller ini disingkat ADF. Level intercept, nah ini pun tidak usah diganggu gugat. Kita lihat oke kan. Nah dalam melihat uji kointegrasi ini cukup dilihat dari sini saja. Nah ini harus dia lebih kecil dari 0,05 atau 5%, dan ini juga negatif, tidak berarti ini tidak ada masalah, bisa kita lanjutkan lagi. Nah kita kecilkan dulu ya. Jadi ini udah tidak ada masalah. Nah selanjutnya akan kita lihat lagi. Nah setelah kita lihat tadi hasilnya ini, kita langkah terakhir untuk mengetahui pengaruh jangka pendeknya ialah kita klik di sini quick. Tunggu dulu, saya besarkan supaya kelihatan. Nah kita lihat quick yang ini, estimate equation. Nah estimate equation artinya mengestimasi atau menghitung persamaan. Tadi sudah kita ketahui bahwa yang bisa dipakai adalah phase difference atau beda tingkat satu. Berarti kita klik D, buka kurung, Y, tutup kurung, C, buka kurung, D, X1, tutup. Nah, D itu difference, X2, D, X3, baru D, tutup kurung, X4, D, buka kurung, X5. Nah udah pas dia ya kan. D perbedaan Y, perbedaan X1, perbedaan X2, perbedaan X3, perbedaan X4, perbedaan X5. Nah kita klik OK. Nah inilah dia muncul. Nah inilah jangka pendeknya. Apa artinya ini kalau kita terjemahkan untuk variabel X1 ya, untuk jangka pendek dia memiliki pengaruh yang signifikan. Nah ya signifikan karena lebih kecil dari 0,05 terhadap Y.
untuk variabel X2 tidak signifikan. Variabel X3 dia dia signifikan. X4 tidak signifikan, X5 tidak signifikan. Nah, ini kita simpan saja. Nah, kita simpan supaya kita tahu jangka pendeknya. Kita namakan dia menjadi regresi EJK, regresi pendek saja. Nah, kita oke kan. Nah, kita simpan, kita tutup ini ya, kita tutup ini. Nah, sekarang kita bandingkan regresi jangka panjang dengan regresi jangka pendek. Kita kecilkan dulu layar supaya bisa kelihatan dua-dua. Nah, ini kita bikin, ini kita susun. Nah, ini tadi kalau jangka panjang kita lihat ya, ini kita besarkan dulu. Nah, kita sama-sama di sini. Ini tadi jangka panjang, ini jangka pendek. Di jangka panjang X1 berpengaruh terhadap X1 tidak berpengaruh. Di sini X1 juga tidak berpengaruh. Berpengaruh. X1 berpengaruh terhadap Y di jangka pendek. Nah, kalau X2 di jangka panjang dia berpengaruh, tetapi kalau di jangka pendek dia tidak berpengaruh. Nah, kalau dia di X3 jangka panjang itu berpengaruh, tetapi di jangka pendek dia tidak, dia berpengaruh. Sama berarti X3 ini. Kalau X4 dia tidak berpengaruh di jangka panjang, dia tidak signifikan, sama di jangka pendek juga. Nah, untuk X5 dia tidak berpengaruh jangka panjang, jangka pendek juga dia tidak berpengaruh. Jadi secara sederhana kita sudah dapat melihat apa itu error correction model, yaitu model yang ingin melihat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, yaitu dilakukan dengan pertama tadi uji stasioner, kointegrasi dan sebagainya hingga kita dapat hasil segini ya. Dan jangan lupa yang paling penting adalah merubah residualnya ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan yang kita lakukan bermanfaat bagi semua.